Sarana dan peralatan budidaya atau pembesaran ikan hias. Sarana produksi perlu dan penting diperhatikan pada kegiatan budidaya ikan hias. Dibutuhkan sarana produksi dan teknik yang tepat agar produksi lebih optimal, yakni 1. Bahan A. Benih. Benih adalah anakan ikan dari mulai menetas sampai ukuran tertentu ikan yang akan digunakan untuk kegiatan usaha budidaya berikutnya. Pada fase pembesaran biasanya memulai pemeliharaan dari ukuran benih. Benih yang digunakan berumur 7 hari, dipilih benih yang sehat, yang memiliki kemampuan berenang dengan gesit dan lincah. B. Air. Air mempunyai peranan penting dalam kegiatan budidaya. Air sebagai media budidaya harus mempunyai persyaratan tertentu agar ikan dapat tumbuh dengan baik. Pengelolaan kualitas air merupakan cara pengendalian kondisi lingkungan air di dalam kolam budidaya sehingga dapat memenuhi persyaratan hidup ikan. Agar ikan dapat tumbuh dengan optimal, maka kondisi lingkungan kolam pembesaran harus disesuaikan dengan kebutuhan ikan. Air yang dapat memenuhi kriteria yang baik untuk pertumbuhan atau budidaya hewan dan tumbuhan tingkat rendah, plankton, sebagai indikator paling mudah bahwa air tersebut bisa digunakan untuk budidaya ikan. Kualitas air dapat diukur dari pH, suhu, salinitas, dan kecerahan. Kisaran pH 6-8, suhu 25-32 derajat Celcius, salinitas 0-5 ppt, air tawar 6-29 ppt, air payau, dan 30-35 ppt, air laut. Kecerahan terlihat dari jumlah cahaya matahari yang dapat menembus badan air. C. Pakan. Pakan merupakan sumber energi dan nutrisi untuk pertumbuhan ikan. Pakan yang dapat diberikan berupa pakan alami dan pakan buatan. Pakan alami adalah organisme yang berasal dari alam. Pakan alami yang digunakan untuk pakan ikan hias dan benih yaitu plankton, yakni organisme yang hidup melayang-layang dalam perairan. Plankton yang bersifat nabati disebut fitoplankton dan plankton yang bersifat hewani disebut zooplankton. Contoh fitoplankton yang sudah dibudidayakan adalah Euglena, Tetraselmis dan sebagainya, sedangkan contoh zooplankton berupa Moina, Rotifera, dan Dapnia. Pakan alami akan tumbuh pada kondisi perairan yang subur, sehingga perlu dilakukan proses pemupukan ataupun penambahan probiotik pada wadah budidaya. Pakan buatan diolah dengan formulasi tertentu sesuai dengan kebutuhan setiap jenis ikan. Pakan buatan berbentuk pelet, pasta maupun lembaran yang dibentuk berdasarkan kebutuhannya, ada yang berbentuk crumble, glanura, lembaran atau flake. D. Obat-obatan. Pada proses pemeliharaan sangat memungkinkan munculnya penyakit ikan. Hal itu dapat dihindari dengan mengendalikan kualitas air agar tetap terjamin. Jenis obat-obatan yang sering digunakan yaitu metilen blue untuk mencegah jamur, kalium permanganat untuk mencegah jamur, malasid green untuk mencegah parasit golongan protozoa. 2. Alat. Alat-alat yang sering digunakan pada budidaya ikan hias adalah penggaris, serokan lamit atau jaring, alat sortir dan timbangan. B. Instalasi aerasi. Selain wadah yang baik, kita juga harus memperhatikan instalasi aerasi. Agar aerasi tidak terlalu kencang, maka di ujung selang aerasi biasanya menggunakan batu aerasi. Aerasi bisa diatur dengan menggunakan keran aerasi. 3. Wadah budidaya ikan hias. Wadah budidaya ikan hias dapat dibuat di mana saja. Faktor yang harus diperhatikan adalah menentukan pemilihan wadah budidaya yang tepat. Wadah budidaya merupakan tempat untuk memelihara ikan. Tahukah kamu wadah budidaya ikan hias yang biasa digunakan? Perhatikanlah gambar instalasi budidaya ikan hias di atas. Di manakah biasanya ikan dipelihara? Adakah wadah budidaya tersebut di daerah sekitarmu? Coba amati lebih jauh jenis-jenis wadah budidaya ikan hias apa saja yang kamu ketahui.
Bagaimana desainnya dan jenis ikan apa yang dibudidayakan pada wadah tersebut? Bagaimana hasil pengamatan wadah budidaya ikan di daerah kamu? Jenis wadah budidaya apa yang paling banyak digunakan untuk memelihara ikan hias? Dalam budidaya ikan terdapat beberapa jenis wadah yang digunakan, yaitu berupa kolam, bak, yang terbuat dari tembok, dan kolam terpal. Berikut penjelasan berbagai jenis wadah budidaya ikan hias. 1. Kolam. Pernahkah kamu melihat kolam di lingkungan sekitar kamu? Seperti apa bentuk kolam ikan hias yang ditemukan di daerah kamu? Hal ini bertujuan agar ikan hias yang dipelihara bisa dilihat secara jelas sebagai objek hiasan dan bebas dari penyakit. Kolam yang sering digunakan adalah kolam tembok dan kolam terpal yang memiliki saluran inlet, air masuk, dan saluran outlet, air keluar. Jenis ikan hias yang sering dipelihara di kolam biasanya ikan hias yang berukuran besar seperti koi, arwana, dan aligator. Desain kolam untuk budidaya ikan hias dapat berbentuk persegi 4, persegi panjang, bulat, trapezium, segitiga, bahkan bentuk tidak beraturan. Hal tersebut biasa disesuaikan dengan kondisi lahan dan lokasi yang ada. Bentuk kolam yang umum digunakan adalah bentuk persegi 4 dan persegi panjang. 2. Bak. Bak yang umumnya digunakan dalam budidaya ikan hias terbuat dari fiber. Wadah bak digunakan untuk pemeliharaan ikan pada lahan yang sempit dan praktis. Ikan hias yang dipelihara pada bak fiber adalah ikan hias yang berukuran besar atau berukuran kecil, tetapi dalam jumlah banyak. Bak yang digunakan dalam budidaya ikan hias adalah yang berasal dari fiber. Bak pemeliharaan ikan hias biasa berbentuk persegi panjang ataupun bulat. Berdasarkan pengamatan kamu, jenis bak apakah yang ada di sekitar kamu? 3. Akuarium. Akuarium adalah salah satu wadah budidaya yang digunakan untuk pemeliharaan sekaligus ajang refreshing para hobis karena mampu menjadi penghibur dari kejenuhan. Akuarium adalah wadah yang paling memungkinkan untuk dilakukan proses budidaya dan pemeliharaan di setiap tempat, sangat fleksibel. Pada umumnya pemeliharaan ikan hias menggunakan wadah akuarium. Dengan wadah ini, dapat memanipulasi lingkungan sesuai dengan habitat aslinya. Saat ini pemeliharaan ikan hias laut dalam wadah akuarium sangat disukai banyak orang, karena menyerupai panorama bawah laut yang sangat menarik. Akuarium yang digunakan dalam budidaya ikan hias adalah yang berbentuk persegi panjang, segi 8 ataupun tidak beraturan, disesuaikan dengan keinginan pemilik. Wadah ini menggunakan kaca yang memiliki ketebalan antara 3 mm sampai 16 mm. Penggunaan akuarium harus dilengkapi dengan sistem aerasi, yaitu proses pengaliran udara, oksigen ke dalam akuarium. Terdapat beberapa akuarium yang dilengkapi dengan filter. Proses pemasangan filter ke dalam wadah budidaya bertujuan untuk menyaring sisa-sisa pakan dan hasil metabolisme ikan agar air tetap jernih. Akuarium yang tidak dilengkapi filter harus dilakukan proses penyiponan, penyedotan setiap hari agar kualitas air tetap terjaga dalam kondisi baik.